Haleluya, selamat sore saudara-saudara sekalian yang kami kasih oleh Tuhan Yesus. Kita akan mulaikan ibadah kita saat sore ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, "O Roh Kudus datanglah." Kudus pimpin
katakan dari awal, oh Roh Kudus datang. Haleluya. Saya mohon kesediaan Ibu Gembala untuk maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Sucikanlah tanganku, Tuhan. Murnikanlah hatiku, Yesus. Ku berdiri di tempat ku nanti hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Kalau kami ada di rumah-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, kami percaya Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami Tuhan, dan akan menguasai kebaktian ini dari awal puji-pujian sampai kepada firman-Mu. Siapapun yang melayani Engkau Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami datang mencari Engkau Tuhan, karena Engkau berjanji kalau kami mencari Engkau, kami boleh mendapatkan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, lengkapi kami Tuhan dengan sukacita-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat itu silakan duduk. Haleluya. Ada sukacita saudara-saudara? Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Ada sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Kita katakan, datanglah ya Tuhanku.
awal, datanglah ya Tuhanku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur di dalam Tuhan, kita tanggalkan beban yang ada. Kita fokus kepada Dia, satu-satunya Raja yang besar. Mari saudara-saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Jangan Lelah. Dia mengajar dan menobah.
Saya buka ruang kesaksian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara yang akan menyaksikan cintanya Tuhan yang sudah berlaku atas kita. Mari silahkan maju. Puji Tuhan. Selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya yang begitu luar biasa kepada saya dan keluarga saya. Dan saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan, di mana anak saya yang ketiga ini sudah menyusun skripsi. Itu biayanya tidak sedikit untuk ukuran saya. Tapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan sediakan sampai sempat saya istilahnya tawar hati karena saya manusiawi. Karena ya begitu besar lah untuk ukuran saya ini ya. Nyekolah anak-anak. Tapi puji Tuhan, Tuhan sediakan. Tuhan itu luar biasa. Amin. Sampai wisuda pun Tuhan sudah sediakan. Terima kasih. Saya akan mengucap syukur memuji Tuhan. Tolong ditayangkan. Biarlah rohmu tinggal dalam diri.
Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dada padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Sangat luar biasa Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita berbakti lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mau bersyukur sama Tuhan gitu bahwa udah sebulan ini saya nggak ke gereja. Puji Tuhan saya kemarin kena COVID dan sampai saat ini akhirnya puji Tuhan Tuhan udah sembuhkan. Saya mau sedikit cerita aja gitu pengalaman saya kena COVID. Jadi tanggal 6 saya mulai keluar gejala yaitu batuk kering. Tanggal 8 saya mulai demam, meriang, saya ke rumah sakit. Dalam hati, wah ini COVID. Dan saya bilang ke dokter, dok saya mau di PCR. Tanggal 10 saya di PCR, puji Tuhan positif COVID. Dan yang saya rasakan gitu ya, jadi sekitar 5 hari saya kehilangan indera penciuman saya. Sekitar seminggu lebih saya gak bisa tidur, gak ada nafsu makan gitu ya. Saudara bisa lihat gitu ya, saya kan badan gemuk gitu. Dan saya tuh orangnya seneng makan, tapi ini beneran gak mau makan gitu, gak ada nafsu makan. Dan puji Tuhan gitu setelah melewati sekitar 30 hari saya isolasi di kosan sendirian, puji Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan yang selalu nyertain saya di setiap langkah saya. Saya ke rumah sakit sendiri, beli makan segala macam, puji Tuhan gitu ya. Banyak teman-teman, keluarga yang terus support saya gitu, puji Tuhan. Saya mau sedikit ceritanya sama saudara-saudara sekalian gitu. Tolong masker tetap dipakai gitu ya. Jadi ketika saya terkonfirmasi positif COVID pun ya, kalau saya jahat gitu ya, kalau saya nggak mikirin orang lain, saya bisa ke supermarket, saya bisa ke rumah sakit, saya bisa ke tempat makan, saya bisa kemanapun saya mau, walaupun saya sedang isolasi gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu, orang yang kena COVID itu siapa gitu. Saya pun nggak tahu saya kena di mana gitu. Dan ya saya cuma mau ingetin gitu ya ke saudara-saudara, tolong gitu pakai masker, tolong jaga gitu. Kita puji Tuhan kita masih dikasih kesempatan untuk kebaktian gitu. Puji Tuhan gitu, Tuhan yang selalu tolong saya walaupun saya diam sendiri di kosan gitu, tapi hadirat Tuhan selalu ada gitu. Walaupun saya ibadah online gitu,
Tapi Tuhan selalu tolong saya gitu. Saya pun walaupun masih muda gitu ya, COVID ini luar biasa gitu. Setiap malam saya bangun, waktu awal-awal kena COVID, rasanya saya baru berdiri sedikit, saya cuma mau ke toilet gitu, tapi rasa Tuhan ini kayak mau mati ya. Jadi pusing, benar-benar pusing gitu ya, kayak tiba-tiba hilang gitu, gelap gitu. Saya duduk sebentar. Dan ya mungkin beda-beda gitu ya, kena COVID ini gejalanya emang beda-beda gitu, tapi benar-benar nggak enak gitu. 30 hari diisolasi. Orang bilang ini cuma flu biasa. Kalau menurut saya bukan gitu ya. Ini benar-benar pandemi gitu. Saya bukan nakut-nakutin, tapi tolong gitu kita tetap jaga diri kita, jaga keluarga kita gitu. Karena ya ini benar-benar memang luar biasa gitu ya pandemi ini. Walaupun kita misalnya amit-amit kena, nikmati aja dan ya tetap berjuang gitu ya, kita tetap berserah gitu sama Tuhan, karena yang saya rasakan gitu di sini bahwa kita tuh manusia apalah gitu ya, jadi benar-benar nggak ada apa-apanya gitu. Saya merasakan bahwa benar Tuhan, manusia itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu tanpa Engkau gitu. Tanpa Tuhan mungkin saya belum tentu ada di sini gitu. Tapi puji Tuhan gitu, Tuhan masih sertai saya, masih kasih kesempatan ke saya untuk tetap ada di sini, tetap untuk bisa sembuh gitu, walaupun masih batuk, masih ada batuk karena emang begini. Tapi puji Tuhan gitu, Tuhan udah sembuhkan saya, Tuhan yang udah tolong saya selama ini. Saya yakin dan percaya gitu ya, buat saudara-saudara juga mungkin ada masalah, ada pergumulan di dalam setiap kehidupan kita gitu. Tapi percayalah Tuhan selalu tolong gitu. Tetap pegang, tetap bersandar sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena manusia nggak ada apa-apanya di dalam Tuhan. Amen. Terima kasih, puji Tuhan. Mungkin ini aja yang menjadi kesaksian saya. Semoga menjadi berkat. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Tuhan, saudara-saudara. Ketika dunia meninggalkan kita, ketika dunia tidak peduli pada kita, Dia tetap mempedulikan kita. Dia masih tetap ada untuk kita. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memang ajaib. Apa yang kita tidak pikirkan, apa yang tidak terlihat dari mata, semua Tuhan sediakan. Puji Tuhan saudara-saudara. Mari kita masih memuji Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita angkat anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini
Puji Tuhan, saudara-saudara. Masih mau muji Tuhan? Haleluya. Minggu depan datang lagi. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup. Buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, berikanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Mu, yang menyertai-Mu. Buka hati, buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati, haleluya, untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Untuk doa firman Tuhan, saya undang Ibu Hakim untuk maju ke depan. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita satu dalam doa.
Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, kami boleh ada di dalam rumah-Mu, kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh menikmati Engkau, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami yang boleh datang kepadamu Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami, terlebih sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu, nasihat-nasihat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh taruh dalam hati kami, terlebih kami boleh kerjakan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga setiap kehidupan kami ini boleh diperbaharui oleh Engkau Tuhan. Sehingga kami dalam menjalani kehidupan ini tidak tawar hati, karena Engkau yang telah hadir bagi kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan merubah segala sesuatu dalam kehidupan kami yang tidak bagus. Tuhan boleh menjadikan Engkau baharui kehidupan kami, menjadikan indah di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau telah menyiapkan hamba-Mu dengan urapan yang daripada-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami siap akan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yonatan selaku pembicara sore hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik. Kita boleh ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Sebagaimana kesaksian-kesaksian yang kita sudah dengarkan, bukan hanya di saat kebaktian sore ini saja, tapi kebaktian tadi pagi, kebaktian hari Rabu minggu sebelumnya juga. Saya boleh menyaksikan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Di tengah segala hal yang terjadi di dunia ini, bahkan hal-hal yang tidak terduga, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Situasi boleh berubah, Dia tetap Allah yang setia. Amin. Berterima kasih kepada Ibu Gembala yang boleh kembali mempercayakan saya berbagi berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Dan sebagaimana tema yang memang sudah dinyatakan sebelumnya untuk bulan ini, temanya jangan tawar hati, penolongmu sudah datang. Kita lihat ayatnya di dalam Yohanes 14, ayatnya yang ke-16. Kita akan baca bersama setelah hitungan ketiga. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, soal tema yang sudah dinyatakan, penolong, lalu dikaitkan dengan tawar hati. Latar belakang dari ayat ini ketika murid-murid pada waktu itu masih bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sudah berkata bahwa Dia akan pergi, meninggalkan mereka. Sekian lamanya, kurang lebih 3,5 tahun genapnya, mereka bersama-sama dengan Yesus menyaksikan kuasa, mujizat, pertolongan, keajaiban yang luar biasa. Tapi tiba-tiba Yesus berkata, aku enggak akan terus bersama dengan kamu. Tetapi aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa dan seterusnya. Seorang penolong. Kenapa disebut penolong? Karena memang Tuhan tahu kita butuh pertolongan. Kita tidak mampu hidup sendirian tanpa sang penolong ini. Yesus tahu murid-muridnya ada di dalam masa-masa yang kedepannya akan mengalami goncangan-goncangan hebat. Situasi yang berubah drastis. Saudara bisa bayangkan ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya memasuki kota Yerusalem. Dielu-elukan, diagung-agungkan, dipuja-puji. Dan murid-muridnya pun senang. Bagaimana guru mereka, orang yang mereka sanjung, orang yang mereka hormati, dihormati juga oleh hampir semua penduduk Yerusalem pada waktu itu yang ada menyambut Yesus. Senang.
Menggambarkan kehidupan yang sedang ada di puncak. Dielukan bukan sebagai artis, saudara. Dielukan sebagai raja. Disambut sebagai raja. Mesias yang dalam bayangan orang Israel akan menjadi pembebas mereka terhadap penjajahan Roma. Disanjung dielukan sebagai seorang pahlawan yang akan menolong mereka. Dan murid-muridnya pun siap. Seolah-olah mereka tidak mau kalah. Bahkan Petrus sempat bilang sama Tuhan Yesus, apakah cukup ketika dia sodorkan sebuah pedang? Petrus juga cara pandangnya salah. Dia pikir Yesus mau jadi seorang yang menyerang pasukan Roma dan sebagainya. Bukan itu tujuan Tuhan semula. Lebih besar, lebih jauh nilainya kekekalan, membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Tetapi tiba-tiba di tengah elu-eluan, puja-puji, dan betapa senangnya mereka, bahkan mereka juga mulai saling berebut, mulai jaga gengsi. Ketika pembasuhan kaki yang seharusnya dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya, tidak ada yang mau untuk siapa yang membasuh. Sampai Yesus yang memberikan teladan yang membasuh. Saling jaga gengsi, ingin mencari posisi, siapa yang paling terhormat, yang berhak duduk di sebelah kanan kiri Yesus. Tiba-tiba Yesus ditangkap. Yesus seolah-olah tidak berdaya. Sebuah perubahan drastis dari sebuah kehidupan yang digambarkan sedang di puncak, tiba-tiba jatuh ke lembah. Dan muncullah ketawaran hati. Klik. Kita akan lihat terlebih dahulu istilah tawar hati ini. Kalau tadi pagi kebetulan juga memang saya yang dipercaya oleh Ibu Gembala bagikan di AMS, ibadah Zoom, saya sempat membahasnya dalam konsep perjanjian lama. Nah, di sini saya akan membahasnya dalam konsep perjanjian baru. Di dalam bahasa Greka, Yunani Koine. Kalau tadi pagi saya membahasnya dalam bahasa Ibrani dengan kisah-kisah di perjanjian lama. Kita mau lihat di perjanjian baru tentang tawar hati. Kata yang paling banyak digunakan adalah ekakeo. Dan kita akan lihat nanti kisah-kisahnya, seperti apa gambarannya orang yang ekakeo itu. Di situ dijelaskan arti dari ekakeo adanya keputusasaan. Istilah lain dari kata asa itu harapan, pengharapan. Jadi putus pengharapan. Yang tadinya sempat berharap penuh, berharap sungguh, putus. Karena satu dan lain hal. Putus pengharapan itu enggak nyaman, enggak enak. Saudara bisa bayangkan seorang bapak misalnya mengharapkan anaknya menjadi anak yang baik, anak yang nurut, anak yang dengar-dengaran. Tiba-tiba tanpa diduga, tanpa terbersit dalam pikiran, dapat laporan anaknya ketangkap polisi karena melakukan tindakan kriminal. Putus pengharapan. Seorang yang sedang cari kerja sudah lama menganggur. Sudah lamar sana, lamar sini, mulai ada pengharapan, ada koneksi yang katanya mau ngenalin sama salah satu perusahaan besar. Mulai ada pengharapan, tapi tiba-tiba ternyata dibilangnya sudah tidak ada lowongan, putus pengharapan. Seorang anak muda yang sudah lama, maaf ya, jomblo. Ketika teman-teman seangkatannya udah pada merit, dia jangankan merit, calonnya aja belum ada. Udah berapa kali deketin juga ditolak terus. Tapi suatu kali ketemu dengan orang yang kelihatannya cocok. Enggak taunya udah ada yang punya, putus pengharapan. Enggak enak. Situasi yang kadang-kadang enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan membuat akhirnya putus pengharapan. Lalu yang kedua, jemu. Lelah. Sempat berjuang, melakukan dengan kontinu, dengan terus-menerus, setia, berkelanjutan, tapi kemudian pada satu titik, capek juga ya, lelah juga ya, kita nolongin dia terus. Makanya istilah jemu dari ekakeo ini banyak juga digunakan dalam hal berbuat baik. Dalam kitab Galatia, dalam suratan Paulus yang lain juga, itu banyak digunakan dalam istilah berbuat baik. Lelah juga ya, nolongin orang terus. Ya kalau sekali dua kali sih. Tapi kalau terus-terusan. Ya maksudnya bukan orang itu memanfaatkan kita. Memang orangnya betul-betul butuh pertolongan. Istilah jemu ini juga digunakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas kaitannya dengan doa.
supaya kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berapa banyak orang Kristen yang sudah lelah dalam berdoa karena tidak juga mendapatkan jawaban. Aduh, saya bukan sebulan 2 bulan, udah hampir 1 tahun saya berdoa buat suami saya. Sudah 1 tahun saya berdoa buat istri saya. Sudah 1 tahun saya berdoa buat calon pasangan hidup. Sudah 1 tahun saya berdoa buat perubahan anak saya. Sudah 1 tahun. Saudara, tetap berdoa dan jangan jemu. Jangan jadi tawar hati karena melihat keadaan kok sepertinya enggak berubah. Sebab Tuhan seringkali bekerja dengan cara yang tidak kita lihat. Dan pasti pada waktunya yang terbaik Dia akan nyatakan asal kita tetap berdoa dengan tidak tawar hati. Abraham harus menunggu bukan dalam waktu yang sebentar. Dari 75 tahun usianya dia harus menunggu sampai usia 100 tahun. 25 tahun penantian sampai akhirnya dia dapatkan anak perjanjian. Menanti. Kalau baru 1 tahun bukan berarti saudara harus nunggu pasangan hidupnya 25 tahun. Aduh udah ketuaan dong ya. Enggak. Tiap waktu orang itu beda-beda dalam rencana Tuhan. Enggak sama. Dan dalam konteks kisahnya juga tentu akan berbeda. Lalu kehabisan tenaga. Hampir sama seperti tadi, lelah, letih, kehilangan hati. Tadinya hatinya ada di pelayanan, siap melakukan banyak hal berkorban, tapi kemudian tawar. Entah karena ada gesekan, benturan, sakit hati, tawar hati. Kita lihat dulu yang kedua, klik. Sebelum kita lihat kisahnya di Alkitab. Yang kedua ada kata yang digunakan di Perjanjian Baru itu oligosukos. Dari kata oligos dan oligos artinya lemah, sukos jiwa, psyche, psikologi, psyche. Oligosukos, jiwa yang lemah, lemah hati. Itu juga sering digunakan dalam Indonesia, digunakan tawar hati. Patah semangat, yang tadinya berani bersemangat menjadi tawar hati, menjadi pengecut. Resah, cemas, ketakutan, dilanda teror, itu juga kata untuk tawar hati. Saya yakin sebagian dari saudara tentu sudah bisa menebak kisah yang saya ungkapkan di awal kaitannya dengan istilah tawar hati ini. Tentu kita akan mulai dengan murid-murid Tuhan Yesus. Kita akan lihat sebentar, klik lagi berikutnya. Sebutlah salah satu murid yang cukup menonjol, yaitu Petrus, Simon Petrus. Seorang yang tadinya begitu antusias, bahkan dengan kata-katanya, Tuhan kemanapun engkau pergi, engkau mati, aku ikut mati. Yang lain boleh tinggalkan engkau, aku enggak. Semangat. Cuman sayang semangatnya bukan lahir dari hati yang mengasihi Tuhan secara tulus. Mereka belum dipenuhi Roh Kudus, belum betul-betul mengalami kasih yang sesungguhnya. Nanti saya kisahkan dalam kisah kehidupan nyata pada saat-saat ini. Dan waktu itu, bahkan saat Yesus ditangkap, Petrus sudah siap dengan pedangnya, bahkan sempat menghunuskan pedangnya, dan salah satu hamba imam yang ikut menangkap Yesus, daun telinganya putus. Tapi Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan, dan menyuruh Petrus untuk menyarungkan pedangnya. Singkat ceritanya, ketika Petrus kemudian mengikuti, mungkin dia sambil bertanya-tanya apa yang sebetulnya mau dilakukan Yesus. Apa sih tujuan dia, kok diam aja, kok kelihatannya lemah, tidak berdaya. Sampai tiba-tiba ada seorang hamba perempuan, bukankah kamu murid dari orang itu? Kamu kan orang Galilea. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Bukan cuma menyangkal, tapi bahkan dengan mengeluarkan kutuk, kalau Alkitab bilang, sumpah serapah. Dan pada akhirnya dia teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan di situ tawarlah hati Petrus. Dia merasa dirinya tidak berarti. Kalau di dalam istilah bahasa Ibrani, kata tawar hati itu ada digunakan katanya salah satunya rafah, merasa tidak berarti, merasa tidak berharga, gagal.
Dan itulah yang dialami oleh Petrus. Gagal. Dari seorang yang tadinya ingin menjadi pahlawan, ingin menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, bahkan mungkin bisa menempati posisi di sebelah kanan atau kirinya Tuhan, tapi dia sadari dirinya nggak ada apa-apanya. Saat diperhadapkan dengan situasi yang tidak terduga, kalau kita sedang ada di puncak, kita semangat, nggak aneh. Tapi waktu kita sedang di lembah, itu tantangan besar untuk kita tetap memiliki semangat. Demikian pula Petrus, dalam kondisi sedang ada di lembah, tawar hatinya. Berikutnya lagi, klik. Sehingga dia kemudian pergi dengan menangis dan hancur hati. Hancur hati. Bahkan kemudian, klik lagi, dia sempat kembali kepada hidupnya yang lama sebagai nelayan. Salah satu istilah tawar hati juga kemudian berbicara tentang undur. Undur. Dia berhenti menjadi sesuatu dan kembali kepada hidup yang lama. Undur. Tawar hati. Dari yang tadinya punya pengharapan tertentu, bergantung kepada Tuhan Yesus karena mengharapkan sesuatu, tapi kemudian nggak ada sama sekali harapan itu jadi kenyataan pada waktu itu. Yang ada sebaliknya. Saudara, ini bisa saja terjadi pada setiap kita. Bukankah banyak orang Kristen yang ketika percaya Tuhan Yesus, ikut Tuhan, bahkan mulai setia? Enggak salah kita punya pengharapan, ya saya berharap keluarga saya diberkati. Salah? Enggak salah. Saya berharap pekerjaan saya diberkati, rumah tangga saya diberkati, pernikahan saya diberkati, anak saya jadi anak yang baik, dan seterusnya. Enggak salah, bagus bahkan. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Di luar dari apa yang kita inginkan. Nah, disitulah seringkali orang kemudian menjadi tawar hati dan undur. Petrus undur. Padahal Tuhan sudah ingatkan kalau engkau sudah sadar bahwa engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Padahal sudah ada berita tentang Yesus yang bangkit, tetapi sudah terlalu tawar hatinya. Dia kembali ke hidup yang lama, tetapi bersyukur. Sebagaimana firman Tuhan bilang, digambarkan, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Petrus bagaikan buluh yang sudah terkulai, udah hampir patah. Tapi Tuhan masih punya belas kasihan. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya, apinya sudah redup. Semangatnya udah hampir padam. Tapi Tuhan gak membiarkan, Tuhan melawat kembali kehidupan Petrus. Dia datangi langsung Petrus di Danau Galilea di hidupnya yang lama. Dan bersyukur Petrus meresponi panggilan Tuhan yang kedua itu dengan benar. Dan kita lihat nanti pada akhirnya. Klik lagi berikutnya. Bukan hanya Petrus. Kita bisa melihat juga di dalam Lukas 24 ada kisah dua murid yang setelah mereka kecewa, tawar hati, melihat kenyataan yang gak sesuai dengan harapan. Yesus yang mereka puja-puji ternyata seolah-olah gak berdaya, mati, terlepas mereka sudah dengar katanya bangkit, tapi mereka masih di antara percaya dan tidak percaya. Akhirnya mereka pulang kampung, pergi ke Emmaus. Padahal bukan musim lebaran, bukan Idul Fitri, tapi pulang kampung karena kecewa. Dan di tengah perjalanan bersyukur kembali. Tuhan itu Tuhan yang senang untuk memulihkan orang yang tawar hati. Katakan amin. Dia enggak membiarkan orang itu tawar hati terus-menerus. Tuhan ingin membebat hati yang terluka. Tuhan ingin memulihkan hati yang tawar. Dia datang melawat secara pribadi. Bercakap-cakaplah di tengah perjalanan itu. Tetapi sayang, Alkitab katakan di dalam Lukas itu dikatakan bahwa dua murid tersebut tidak mengenal Yesus. Kenapa tidak mengenal? Dalam Lukas 24 dikatakan seperti ada selubung, ada selaput yang menutupi mata mereka. Selubung apa ini? Kalau kita bandingkan dengan kitab Ayub, klik. Ayub 17 ayat yang ke-7, kita baca bersama, 2, 3. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Mataku menjadi kabur, gak bisa memandang dengan jelas karena kepedihan hati. Pedih, istilah lain dari makna tawar hati juga.
Apalagi dalam konteks bahasa Ibrani itu sangat lebih jelas, pedih, tawar hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Ibaratnya kalau istilah kita mungkin jalan aja rasa nggak napak gitu ya. Jadi udah benar-benar kecewa, putus asa. Itu yang dialami Ayub. Tetapi dari sini kita bisa dapatkan juga petunjuk bahwa ada kepedihan hati yang dialami dua murid tadi. Sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus. Yang ada hadir sebetulnya bersama dengan mereka. Jangan sampai karena kepedihan hati, ketawaran hati yang begitu mendalam membuat kita tidak mengenal waktu Yesus mau datang melawat kita. Bersyukur Tuhan bersabar, terus berbincang-bincang, kembali mengingatkan mereka tentang firman yang pernah disampaikannya, yang nanti akan dikerjakan oleh Roh Kudus, mengingatkan apa yang Yesus katakan. Diingatkan lagi sampai diakui oleh mereka. Setelah Yesus akhirnya mereka kenali saat memecahkan roti, baru mereka terbuka matanya, bukankah ini guru? Tapi Yesus menghilang, lalu mereka berkata, bukankah waktu dia berkata-kata, hati kita berkobar-kobar? Tapi karena kepedihan hati tadi, banyak orang gak mengalami secara penuh. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Kita lihat lagi berikutnya. Singkat ceritanya, akhirnya mereka berkumpul. Mereka berkumpul di Yohanes 20 ayat 19a dulu. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Jadi isolasi mandiri juga sudah dilakukan murid-murid Tuhan Yesus duluan sebelum pandemi corona. Mereka sudah isolasi mandiri, cuman bukan karena COVID ya. Tapi karena takut terhadap teror. Karena pada waktu itu Yerusalem gempar. Bagaimana mereka juga merasakan takut karena tidak ada lagi guru mereka yang menjadi pelindung, penolong. Sehingga dikuncilah setiap pintu dalam keadaan takut. Bukan hanya di sini saja, kita klik lagi lihat berikutnya di pasalnya yang ke-20 masih ayat yang ke-26a. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan tadinya Thomas enggak ikut, bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci, masih dalam keadaan takut. Padahal sebelum ayat 26, Yesus telah hadir. Klik berikutnya. Nah kita lihat baca ayat lengkapnya. Tadi 19a saja, ternyata waktu pintu-pintu terkunci di kejadian yang pertama tadi, Yesus datang. Mereka sedang takut, mereka sedang tawar hati. Dan kembali saya katakan, Tuhan tidak pernah mau membiarkan orang terus-terusan tawar hati. Mau seperti apapun kita mengisolasi diri kita, karena kita mungkin kecewa, kita takut, kita merasa tertolak oleh lingkungan. Tapi Tuhan sanggup melawat kehidupan kita jauh sampai kedalaman hati. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Karena mereka enggak punya damai. Belum ada damai. Berikutnya pula di pasalnya yang ke-20 masih ayatnya yang ke-26. Ketika kejadian yang kedua. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Masih takut. Padahal Yesus sudah menyatakan diri, masih takut, masih takut. Berikutnya lagi klik. Dan singkatnya, inilah kuncinya mereka untuk tidak lagi takut. Ketika Tuhan menjanjikan penolong yang akan membawa perubahan besar. Demikian pula kita. Mungkin firman Tuhan banyak kita dengar. Tetapi enggak cukup kita dengar firman Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, enggak usah takut. Jangan takut, jangan dibuat hatimu gelisah. Masih gelisah, masih takut. Kenapa? Karena memang kita butuh penolong, yaitu Roh Kudus. Yang akan membawa perubahan besar. Firman Tuhan disampaikan, tapi tanpa peran Roh Kudus kita luaskan, bekerja dalam diri kita, kita tetap akan takut. Karena firman Tuhan itu hanya bagaikan pengetahuan saja. Tapi tidak menghidupkan roh kita, tidak menghidupkan kembali jiwa kita yang lemah.
jiwa yang lemah tadi, hati yang lemah tadi. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Berikutnya lagi, klik. Ayat berikutnya, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Kalimat berikutnya kita baca, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Bukan cuma menyertai, tapi tinggal di dalam. Disertai saja sudah luar biasa, apalagi tinggal di dalam. Bekerja di dalam, bukan cuma kelihatan di luar, tapi bekerja di dalam. Dan memang itulah peran Roh Kudus. Berikutnya lagi kita lihat. Ketika pada akhirnya Roh Kudus dicurahkan, terjadi perubahan besar. Yang sangat berbeda. Membentuk, mengubah pribadi-pribadi yang tadinya pecundang menjadi pemenang. Yang tadinya pengecut, penakut menjadi pemberani. Dari yang tadinya seolah-olah kehilangan harapan menjadi orang yang penuh dengan pengharapan. Karena Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi mereka, dalam keadaan yang tadinya takut, mengunci diri, mengisolasi diri, takut ketemu orang. Saudara bisa bayangkan mungkin ketika ada yang ketuk pintu, padahal yang ketuk pintu itu siapa gitu, barangkali saudara teman mereka, tapi udah ketakutan duluan. Teror, takut. Tapi waktu Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Klik berikutnya. Tidak ada lagi ketakutan. Mereka terang-terangan menyatakan diri mereka sebagai murid-murid Yesus. Apalagi Petrus yang tadinya takut, dikenal sebagai murid Yesus sampai sumpah serapah keluar dari mulutnya. Tapi ketika sudah dipenuhkan Roh Kudus, dengan dorongan roh, firman Tuhan bilang Kisah Rasul pasal 2 dan selanjutnya, dengan dorongan roh dia berani berkata-kata. Dan membuat banyak orang takjub. Bahkan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat takjub. Bukankah mereka ini waktu dihadapkan pada mahkamah agama bahkan, mereka berani menyatakan kesaksian tentang Yesus. Yang tadinya takut, pengecut, hanya berani. Bukankah mereka ini orang-orang Galilea, orang-orang sederhana, orang-orang yang dianggap kelas bawah, tapi kok punya hikmat pengetahuan yang luar biasa? Karena Roh Kudus. Saudara, kehidupan di dunia ini, kembali sekali lagi, firman Tuhan dinyatakan bukan hanya bagi murid-murid. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Karena Tuhan tahu kita nggak bisa menjalani hidup ini sendirian. Kita perlu Roh Kudus. Dunia akan semakin banyak hal-hal yang menggentarkan, yang menakutkan. Kekristenan akan semakin menghadapi banyak tantangan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Kita tidak akan berbeda jauh seperti murid-murid sebelum dipenuhkan Roh Kudus. Menyangkal, bahkan keluar sumpah serapah mungkin, bilang aku bukan orang Kristen kok, aku enggak ikut Yesus, aku enggak percaya Yesus kok. Belum penuh Roh Kudus. Tetapi ketika sudah penuh Roh Kudus, berani dan penuh hikmat. Bukan hanya Petrus, kita lihat klik berikutnya. Paulus juga menyatakan sebuah hal yang luar biasa. Waktu mengikut Tuhan bukan berarti jalannya mudah. Waktu sudah dipenuhkan Roh Kudus bukan berarti jalannya menjadi mulus. Tetapi ketika kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, tidak peduli jalan perjalanan hidup kita dalam mengiring melayani Tuhan seberat apapun juga, Roh Kudus akan mampukan. Makanya Paulus bilang dalam segala hal. Dalam segala hal. Artinya baik secara fisik, Paulus mengalami deraan, saudara-saudara, itu melampaui batas. Dia berulang kali didera. Dalam segala hal, secara batin, ditindas. Secara fisik, secara batin, dia mengalami penindasan, tekanan. Ditindas secara satu sisi saja sudah, kadang-kadang kita mungkin udah gak tahan. Kita udah tawar hati. Kita mungkin udah menyerah. Baru ditindas dalam satu sisi. Contoh, kita nggak usah terlalu ekstrim lah ya.
Misalnya dalam pekerjaan. Berapa banyak orang Kristen kenapa nggak bisa jadi berkat di tempat kerja? Karena berpikir saya di tempat kerja ditindas sama pimpinan saya. Kenapa emangnya kamu kok bilang ditindas? Iya, kerjaan saya banyak banget. Merasa ditindas. Tawar hati. Jadi asal-asalan. Akhirnya terbengkalai dan sebagainya. Tapi kalau orang yang dipenuhkan Roh Kudus, itu bukan tindasan, itu kepercayaan. Tapi kalaupun seandainya betul ditindas, dia tidak tawar hati. Namun tidak terjepit, kami habis akal, sempat. Secara manusia kita bingung. Mesti gimana ya? Namun tidak putus pengharapan, tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Berikutnya lagi, klik. Bahkan dikatakan sekalipun kondisi lahiriah merosot, dan kuncinya di sini. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dan ini dikerjakan juga peran Roh Kudus. Lewat firman yang kemudian dihidupkan oleh Roh Kudus, batin kita diperbaharui. Sekalipun kita harus mengalami penderitaan, dikatakan itu enggak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Kalimat terakhir, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Maksudnya gini, orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu bisa melihat jauh ke depan. Sehingga tidak tawar hati. Kalau orang yang belum dipenuhkan Roh Kudus, setiap kali menghadapi kesulitan, aduh, kok hidup teh kieu teuingnya. Hirup teh susah pisannya. Zaman kiwari, zaman ayeuna teh aduh mani berat. Orang belum menuh Roh Kudus. Bukan menyangkal hidup ini semakin berat, bukan. Tapi enggak perlu dikatakan dan enggak perlu kemudian kita membuat orang lain tawar hati dengan perkataan kita. Hidup ini memang berat, tapi saya bersyukur Tuhan selalu tolong saya, beda. Kalau tadi warnanya keluhan, yang berikutnya warnanya iman. Lain. Kenapa? Dia lihat bukan hanya masa lampau Tuhan sudah tolong, tapi dia percaya Tuhan akan terus menolong sampai selamanya. Lihat jauh ke depan. Wah, kamu gimana ikut Tuhan? Kok gitu-gitu ajanya hidup teh? Ya saya sih berjuang semampu saya dalam bekerja dan sebagainya. Selama saya jujur, saya juga setia ikut Tuhan. Saya yakin kok pada waktunya Tuhan juga akan menolong saya. Lihat jauh ke depan. Enggak cuma lihat sekarang. Lihat jauh ke depan. Bahkan jauh melampaui batas kefanaan, jauh melampaui batas duniawi, jauh melampaui batas lahiriah, sampai kepada kekekalan. Waktu bekerja, mungkin saudara yang paling capek. Pimpinan mungkin gak lihat. Orang lain yang dipuji. Enggak tawar hati. Kenapa? Karena kita punya Tuhan di atas segala Tuhan yang memperhatikan kita. Jauh sampai kepada kekekalan. Kita diperlakukan tidak adil, kita diperlakukan semena-mena. Kalau orang yang gak penuh Roh Kudus, langsung ciut. Atau mungkin muncul dendam, amarah. Tapi orang yang dipenuhkan Roh Kudus, percaya firman Tuhan, pegang firman Tuhan, lihat jauh ke depan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil dalam rencananya. Seperti Yusuf, katakan, orang boleh, engkau boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan boleh mengubahnya jadi kebaikan. Lihat jauh ke depan. Sehingga tidak tawar hati menghadapi tekanan, ketidakadilan, menghadapi perlakuan yang semena-mena. Tidak tawar hati. Punya kesanggupan melihat jauh ke depan. Berikutnya lagi, klik. Ini ayat yang luar biasa, saudara-saudara. Kita mau lihat, baca sama-sama, pelan-pelan. Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ayat 16. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Ayat 17.
Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah, bukankah Roh Kudus disebut juga roh kebenaran? Kalau ayat ini bilang di mana ada kebenaran, di situ akan ada tumbuh damai sejahtera. Kalau ada Roh Kudus di dalam kita, kita tetap damai. Dunia boleh hiruk pikuk dengan segala macam keadaan yang gonjang-ganjing, tetapi tetap damai. Orang boleh benci, orang boleh dengki, orang boleh iri, orang boleh berlaku hal yang jahat, tidak adil, tetap damai. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Ada roh kebenaran itu yang menumbuhkan damai sejahtera. Karena itu periksalah diri kita, setiap kita masing-masing. Apakah ada damai saat ini? Kalau sudah mulai kehilangan damai, jangan-jangan kita sudah tidak lagi meluaskan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Tetapi kalau sore hari ini saudara mau meluaskan Roh Kudus kembali untuk menguasai, memimpin, menuntun, bukan kita hidup mau-maunya kita, tapi hidup menurut pimpinan Roh, maka yakinlah kita akan memiliki damai. Katakan amin. Damai yang berbeda dengan yang dunia bisa berikan. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia tinggalkan damainya lewat apa? Roh Kudus. Makanya murid-murid Yesus termasuk Paulus juga tetap damai. Dalam keadaan apapun tetap damai. Dan jadi pendamai. Bukan tukang ngerocoki orang lain. Bikin perpecahan. Pembawa damai. Dikatakan dicurahkannya roh, sampai dicurahkannya roh dari atas, itu gambaran Roh Kudus, maka kehidupan yang bagaikan padang gurun, Tuhan bisa ubah menjadi tanah yang melimpah dengan buah-buahan, bahkan dianggap hutan. Kita mau lihat beberapa bagian-bagian berikutnya. Klik. Tadi saya bilang bagian yang kedua, oligosukos. Nah, ada bagian yang menarik di sini. Kata ini digunakan di dalam Perjanjian Baru di dalam salah satu ayat. Klik lagi langsung. Itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14. Saya bacakan. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Nah, kata tawar hati ini digunakan oligosukos. Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Orang yang jiwanya lemah. Kembali ke slide yang sebelumnya. Jiwa yang lemah, orang yang patah semangat, orang yang pengecut, orang yang resah, cemas, takut, dilanda teror. Hiburlah. Bagaimana menghiburnya? Kita nggak bisa menghibur, itu kan perintah firman Tuhan. Hiburlah. Bagaimana menghiburnya? Kalau ada Roh Kudus. Sebab Roh Kudus dikenal sebagai roh penghibur. Klik lagi. Ya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kata mengajarkan ini bukan hanya bicara soal pengetahuan, tetapi memberikan arahan dan didikan, petunjuk. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Orang yang takut, orang yang terintimidasi oleh teror, oleh sesuatu yang menakutkan dia, orang yang jiwanya lemah, perlu diingatkan akan firman Tuhan. Dan bukan sekedar sekali lagi firman Tuhan semata, tetapi lewat Roh Kudus yang menghidupi firman-Nya. Klik untuk meyakinkan dia bagaimana Tuhan itu setia adanya. Saat kita lelah, saat kita merasa tertekan, tersakiti, kita merasa sedih hati dan merasa sendirian, kesepian. Firman Tuhan yang menghidupkan semangat kembali orang itu untuk sadar, yakin, percaya, dan mengalami kehadiran penyertaan Tuhan itu nyata. Bagian yang terakhir, klik. Nah, ini yang terakhir saudara-saudara. Ini yang cukup berbeda, ini yang paling unik. Ada 3 kata tawar hati yang saya temukan di Perjanjian Baru, dan kata yang ketiga ini yang paling unik. Digunakan katanya atumeo. Apa artinya atumeo? Tanpa hati atau roh. Aduh, ini apa tanpa hati atau roh? Jadi zombie? Bukan. Jadi robot? Bukan. Tapi gambarannya seperti itu. Seperti nggak ada kehidupan. Kok bisa? Saya jelaskan nanti. Tanpa semangat. Menjadi putus asa.
kehilangan keberanian, bahkan dalam beberapa literatur dikatakan ini gambaran orang yang memiliki luka batin, amarah dan kepahitan yang terpendam. Kok bisa kaitannya dengan luka batin? Kita lihat ayatnya. Klik. Nah, di Kolose 3 ayat 21, kita baca bersama-sama. 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ternyata tawar hati berbicara juga tentang luka batin. Anak itu seperti enggak ada lagi kehidupan. Pahit. Disebabkan oleh sikap perlakuan yang tidak tepat dari papanya. Bukan berarti orang tua enggak boleh marah. Bukan berarti orang tua enggak boleh menegur bahkan menghajar. Alkitab ajarkan di kitab Amsal, hajarlah anakmu selagi masih ada kesempatan. Supaya pada masa tuanya dia tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Saudara, boleh tanya istri saya, boleh tanya anak saya. Dalam usia-usia tertentu saya sempat hajar anak saya. Perempuan loh. Saya hajar. Bukan sekedar mengajar, bukan sekedar memarahi, saya hajar. Entah dia masih ingat atau enggak. Karena sesuai dengan usianya. Tetapi bukan karena saya lepas kontrol, bukan karena saya tidak punya pengendalian emosi, tetapi dengan emosi yang terkendali untuk kebaikan dia. Beda dengan hal ini, banyak orang tua tanpa sadar menghajar anaknya bukan soal kebaikan anaknya semata, tetapi lebih kepada karena gengsi dirinya. Dipanggil sama gurunya, nilainya jeblok merah berkali-kali, dipanggil malu. Anaknya dihajar. Kamu bikin malu papa, dipanggil terus sama guru di sekolah kamu. Malu sama orang tua yang lain. Karena malu. Wajar sih malu, wajar. Orang tua siapa yang gak malu kalau anaknya nilainya jeblok semua. Tapi ketika memarahi anak, kita harus bedakan. Memarahinya untuk apa? Tujuannya apa? Untuk melampiaskan kesalahan kita karena kita dibikin malu. Itu bisa lepas kontrol. Tapi kalau untuk kebaikan dia akan lain. Nah, di sini saudara-saudara ada satu pola yang kurang tepat. Yang mengakibatkan anak mengalami kepahitan. Dan ini bukan hanya bicara soal orang tua dan anak, dalam banyak kasus, dalam banyak kejadian, dalam banyak peristiwa, dalam relasi, apapun juga namanya kepahitan bisa dialami siapapun. Dan luar biasanya saudara-saudara, kita klik dulu berikutnya. Ya, entah anak laki, anak perempuan, kalau hubungan orang tua dan anak, klik lagi. Nah, ini yang kita mau baca dulu ayatnya. Roma 5 ayat 5 kita baca bersama. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, baik lewat penebusan karya Yesus Kristus di kayu salib di Bukit Golgota. Tetapi berikutnya kita menikmati kembali kasih yang limpah lewat peran Roh Kudus. Kita percaya Yesus mengalami perjumpaan dengan salib Kristus itu sudah baik, bagus dan luar biasa. Tetapi kita perlu juga mengalami kepenuhan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk memulihkan hati yang pahit. Tidak kebetulan burung merpati digunakan lambang oleh Alkitab sebagai lambang Roh Kudus. Banyak kali sering dikatakan burung merpati enggak punya empedu. Bukan saudara, dia punya empedu. Dia menghasilkan cairan empedu. Sama seperti semua burung lainnya, burung merpati pun menghasilkan cairan empedu. Cuman bedanya apa? Kalau burung yang lain termasuk binatang, mamalia dan sebagainya, cairan empedu itu ditampung di kantung empedu. Disimpan. Sedangkan burung merpati enggak. Cairan empedu dihasilkan oleh hati, tapi kemudian langsung masuk ke usus dan akhirnya terbuang ke pembuangan. Jadi dia enggak nyimpen kepahitan. Bukan berarti enggak mengalami peristiwa pahit. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus bukan berarti tanpa benturan, tanpa situasi pahit datang menghampirinya. Ada, dia ngalamin. Tapi enggak simpan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian tanpa mengurangi rasa hormat. Sekalipun saya tidak akan sebutkan namanya. Saya begitu tersentuh dengan kesaksian seorang ibu. Ibu ini punya 4 anak laki-laki. 3 laki-laki, 1 perempuan. 4 anak 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 laki-laki, 1 perempu
punya latar belakang kehidupan yang begitu pahit. Bagaimana dia dilecehkan berkali-kali oleh beberapa laki-laki. Dilecehkan dengan tidak hormat. Diperkosa. Berkali-kali. Pahit, dendam, benci. Akhirnya percaya kenal Yesus, belum bisa mengampuni. Susah mengampuni, pahit. Masih menyimpan. Tapi suatu kali berdasarkan kesaksian yang saya dengar langsung dari orangnya, saat dia dipenuhkan Roh Kudus, saat Roh Kudus memenuhi hidupnya, memenuhi hatinya, Tuhan ubah total. Sekejap. Hatinya limpah dengan belas kasihan Allah. Hatinya penuh dengan kemurahan Allah. Hatinya penuh dengan pengampunan. Yang tadinya nggak mampu, yang tadinya nggak sanggup. Tapi waktu dipenuhkan Roh Kudus, Tuhan ubah hatinya menjadi baru. Dia datangin orangnya. Tadinya boro-boro lihat tatap mata saudara, benci. Tapi waktu itu dia mampu lihat tatap mata dengan tatapan mata penuh belas kasihan. Karena Roh Kudus. Sore hari ini saya undang pemain musik maju ke depan. Entah bentuk ketakutankah yang sedang kita alami, sehingga kita membutuhkan penolong itu untuk meneguhkan kembali supaya kita memiliki keberanian menjalani hidup ini. Entahkah bentuk kepahitan hidup yang sedang kita alami, dan kita butuhkan peran Roh Kudus untuk memulihkan dan membuat kita memiliki hati yang baru dan menyanggupkan kita untuk mengampuni. Tetapi intinya sama, kita butuh penolong itu hadir memenuhi hidup kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah, oh gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, sekarang. Katakan lagi, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Amin. Berhembuslah, oh berhembuslah dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu Tuhan. Gereja-Mu di akhir zaman. Berhembus, oh berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami, oh urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan melihat kuasa dicurahkan di tempat. Oh urapilah kami Tuhan dengan Roh-Mu. Urapilah, amin, haleluya.
tawar hati bisa berbicara tentang ketakutan. Dan tawar hati bisa berbicara tentang kepahitan. Sore hari ini, belum tentu engkau terbuka sama orang lain, dan memang bukan soal engkau terbuka sama orang lain. Tetapi terbukalah di hadapan Tuhan. Engkau perlu penolong itu. Tuhan tahu, sekalipun engkau tidak terbuka, Dia mengenal isi hati kita, Dia mengenal pikiran kita. Tetapi Tuhan mau pengakuan kita. Engkau yang penuh dengan ketakutan, engkau yang merasa terintimidasi oleh situasi keadaan yang ada, engkau takut tentang kehidupan rumah tanggamu yang sedang mengalami pencobaan, sedang mengalami ujian. Engkau takut akan masa depan anakmu, engkau takut tentang pekerjaanmu, tentang usahamu. Minta Roh Kudus saat ini memberikan keberanian dan boleh memandang ke depan dan percaya akan janji Tuhan. Kau yang mengalami peristiwa yang pahit dalam hidupmu dan kau berkata, susah aku untuk mengampuni. Memang susah secara manusia dan kau gak akan mampu. Tapi Roh Kudus kalau memenuhi engkau akan dimampukan. Minta penolong itu hadir memenuhi hidupmu. Haleluya. Urapilah kami dengan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhilah kami. Kami perlu Engkau, Roh Kudus, Sang Penolong. Penuhilah setiap kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, mengalir memenuhi setiap kami. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, dicurahkan di tempat. Katakan lagi, urapilah kami. Oh, urapilah kami dengan minyak yang baru. Penuhilah kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Amin, haleluya. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan. Kami rindu Tuhan, oh, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Ambil waktu sejenak sebelum saya serahkan dan kita mau sembah Tuhan. Oh, Roh Kudus, Roh yang lembut dan manis, Roh yang menyegarkan dan menguatkan, Roh penolong penghibur, lawat umat-Mu Tuhan, jamah setiap hati kami. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami perlukan Engkau. Penuhi kami Tuhan. Berhembuslah, berhembuslah, mengalirlah, mengalirlah. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada seorang pun di antara kami yang kuat tanpa Engkau. Kami lemah tidak berdaya tanpa Engkau Tuhan. Tapi bersama dengan Engkau, ketika Engkau ada di dalam kami cakap menanggung segala perkara-perkara yang ada. Ubahkan kami Tuhan, ubahkan hati kami Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Sebab kami memegang teguh janji firman Tuhan. Bahwa hujan Roh Kudus akan dicurahkan lebih dahsyat lagi di akhir zaman. Kami bukan cuma kagum dengan pekerjaan-pekerjaan Allah di masa lampau. Tapi kami akan dibuat kagum, bahkan kami akan mengalami sendiri perbuatan-perbuatan dahsyat itu lebih lagi di masa sekarang. Ketika pekerjaan Roh Kudus dinyatakan dengan luasnya dalam hidup gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terus bawa umat-Mu mengalami pemulihan dan kesempurnaan. Untuk dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Menyongsong kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Dunia dengan berbagai tanda-tanda yang ada sudah kembali mengingatkan bahwa sungguh kami hidup di penghujung dari akhir zaman. Dan di saatnya kami memandang kepada Engkau dan meluaskan Roh-Mu bekerja di dalam kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus terus ingatkan itu. Untuk kami tetap hidup di dalam kehendak Allah. Kami bersyukur dan kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya silakan pada yang petugas Bapak Onesimus sebagai wakil gembala. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Haleluya. Persembahan dijalankan 2 kali. Kita nyanyikan pujian, mari ke rumah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari ke rumah Tuhan, haleluya. Tanggalkan semua beban, haleluya. Yang sakit diserahkan, haleluya. Imanmu dikuatkan, haleluya. Gunung pun dipindahkan, haleluya. Dia menghiasi bunga, haleluya. Beserta selamanya, haleluya.
anugerahnya besarlah. Haleluya, 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 haleluya. Dari pertama, haleluya. Datang ke rumah Tuhan, haleluya. Tanggalkan semua beban, haleluya. Serahkan segala khawatirmu, haleluya. Ya rubah jadi baru, haleluya. Imanmu dikuatkan, haleluya. Gunung pun dipindahkan, haleluya. Dia menghiasi bunga, haleluya. Beserta selamanya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat persembahan. Setelah ada gunung pencobaan, gunung keberatan, kita memuji Tuhan, datang ke rumah Tuhan itu akan dipindahkan oleh Tuhan Yesus. Dia akan tadi puji-pujian pertama juga menutup tanah yang berlubang. Kita harus percaya keberuntungan kita adalah waktu kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita bisa mendengarkan nasihat, baik nasihat firman Allah, baik waktu puji-pujian kita dikuatkan. Waktu mendengar kesaksian kita juga dikuatkan. Untung saudara ada di sini. Kita berada di sini sangat beruntung. Amin. Haleluya. Ibadah sepanjang minggu yang akan kita hadapi Komsel diadakan secara online ya hari Senin itu. Ya. Rebo tetap doa puasa dan pendalaman Alkitab 4:30 sore. Hari Kamis ibadah pemuda remaja jam 6 sore. Sabtu kita bertemu kembali di dalam ibadah doa jam 5 sore. Senin sampai Jumat gereja terbuka untuk yang mau doa pagi dimulai jam 4:30 pagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali dalam ibadah raya minggu depan pagi jam 6. Yang pertama, yang kedua jam 4 sore. Kita berdiri bersama-sama. Kita tutup ibadah ini di dalam doa. Hidupmu sangat berharga bagi Tuhan. Buluh yang terkulai. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau
akan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Haleluya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai, takkan dipatahkannya, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang, dia akan jadikan terang, akan jadikan terang, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kami sangat berterima kasih atas terselenggaranya ibadah kami pada saat ini. Terlebih lagi kami sangat bersyukur sebab Engkau yang memulihkan kami sebagai bulu yang tadinya sudah terkulai, sebagai Tuhan Yesus sumbu yang hampir padam, tapi Engkau mau jadikan kami terang dan memulihkan ketidakberdayaan kami, keputusasaan kami, ketawaran hati kami, menjadi bangkit kembali di dalam kasih sayang daripada-Mu. Terima kasih buat firman Allah yang sudah menolong kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yonatan, Tuhan sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Engkau menolong kami semua Tuhan, supaya kami menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, memberikan pengetahuan-pengetahuan yang hidup, yang menjaga hati kami, yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, pemimpin pujian juga Engkau memberkati Bapak Regiandi, pakai juga kehidupannya menjadi alat di dalam tangan-Mu, dimanapun Engkau percayakan untuk dia menjadi saksi bagi Engkau. Engkau menolong juga memberkati singer, pemain musik yang ada, memberkati pemegang sound system dan semua, bahkan memberkati Ibu Gembala kami Tuhan, memberikan kemampuan, kekuatan di atas pundaknya dalam mengelola jemaat kami, semua jemaat-Mu di GPD Cianjur, dan Tuhan Yesus, Yayasan Kabar Baik yang sudah Engkau percayakan kepada GPD Cianjur ini. Terima kasih Bapa, Engkau juga menolong Tuhan Yesus Revi sebagai anak yang mendampingi orang tua Tuhan bekerja baik Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala hal yang sudah Engkau atur dan kerjakan di dalam kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan senantiasa mengawal hati dan pikiran kami, sehingga pikiran kami adalah pikiran yang baik, yang positif. Hati kami adalah hati yang baik, yang mau senantiasa mengampuni satu sama yang lain. Jangan simpan Tuhan Yesus di hati kami yang pahit, Engkau sudah maniskan kembali. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberkati semua jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini, dari yang paling lanjut usia sampai yang paling usia muda. Terima kasih pertemukan kami kembali pada jam-jam ibadah yang akan kami hadapi. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, pulanglah sebentar dengan membawa serta berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita, di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta penghiburan pengurapan Roh Kudus yang mempersatukan kita senantiasa mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya bilang amin. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati. Tetap pakai masker dan jangan bergerombol ya pulangnya. Ngantri-ngantri saja.